Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Pagi Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk kelas Julian, silakan berdoanya terlebih dahulu. Siap, berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum Bapak memulai materi pelajaran hari ini, Bapak absensi dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Tapi Baiklah, kita lanjut saja mulai pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini tentang keragaman sumber daya alam. Siapa yang tahu tentang pengertian sumber daya alam? Dua, Aisyah. Buka bukunya di halaman 22. Silakan, bacakan Aisyah. Pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam mengerti adalah berbagai benda hidup yang ada di alam, masalah air, tanah, udara, dan sinar matahari, upaya pelestarian yang dapat dilakukan berupa menghemat penggunaan air, mengolah limbah sumber, membuang serat, melakukan penghijauan. Apa itu ciri-ciri dari sumber daya alam? Ciri-ciri sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Siapa bisa? Coba sebutkan ciri-ciri sumber daya alam yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui. Ya, kalau kalian tidak bisa, saya sebutkan sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu sumber daya alam yang diperbarui itu dapat menjadikan dua kelompok, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu contohnya itu seperti pengeboran minyak bumi. Tahu minyak bumi? Itu contohnya seperti kalau contoh seperti minyak bumi itu banyak kan? Apa contohnya? Yang untuk kalian, untuk motor kalian itu apa contohnya? Bensin, pertalite, itu kan tidak bisa diperbarui. Yang kedua itu tentang biji-bijian mineral logam, misalkan emas, perak, itu kan tidak bisa diperbarui kan? Kalau misalkan habis tidak bisa diperbarui. Kalau misalkan contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui, coba di halaman 22 sebutkan, itu bisa. Di halaman 23 itu ada sumber daya alam yang dapat didaur ulang atau diperbarui. Di halaman 22 misalkan limbah
limbah besi menjadi pagar rumah. Tahu pagar rumah? Itu contoh sumber daya alam yang dapat didaur ulang atau dikembali. Sedangkan sumber daya alam hayati itu berupa makhluk hidup di halaman 22. Makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan. Upaya pelestarian itu tentang berupa reboisasi atau penanaman kembali. Misalkan seperti kebun sawit. Kalau kebun sawit kan itu kan contoh sumber daya alam hayati. Kalau misalkan kebun sawit atau kebun karet, misalkan kalau kebun sawit tadi kalau sawitnya tidak digunakan lagi, itu kan otomatis ditebangin kan? Benar nih kok, kebun sawit ditebangin atau kebun karet. Nah, terus didaur ulang atau ditanami lagi, memberi penanaman kembali atau reboisasi penanaman. Kebun karet kan pernah kan kalau misalkan kebun karet itu tidak bisa menghasilkan lagi, itu ditebang terus ditanam kembali atau diganti tanaman lain. Itu banyak kan sekarang kan. Sumber daya alam hayati itu benda tak hidup yang ada di alam. Apa contohnya benda tak hidup? Benda tak hidup atau benda mati. Kursi bisa. Kalau contoh di buku halaman 22 itu sumber daya alam non hayati itu yang dari alam, air, tanah, udara dan sinar matahari. Itu contoh sumber daya alam non hayati. Yang di halaman 23 itu halaman 24 itu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Itu bisa yang berdampak negatif, bisa berdampak positif. Yang berdampak negatif itu misalkan penebangan pohon liar itu bisa terjadi apa? Terjadi banjir. Nah kan? Karena tidak ada lagi untuk daya serap air, makanya terjadi banjir. Terus bisa terjadi kebakaran. Pernah kan terjadi kebakaran kalau hari malam? Apalagi kalau banjir, misalkan banjir, banyak sampah di selokan. Pertama itu kalau selokan pohon itu sering terjadi tanah longsor. Pernah kan? Itu akibat penebang pohon secara berlebihan. Itu dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab. Itu ada 3: menimbulkan bencana yang Bapak sebut tadi, meningkatkan efek rumah kaca dan merusak habitat flora dan fauna. Baiklah, anak-anak, mungkin itu saja materi kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.